Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Puji Ana Astuti dan Faik Putri Andriani. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang fikih kontemporer dengan topik bayi tabung. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah definisi bayi tabung. Bayi tabung adalah merupakan individu atau bayi yang di dalam kejadiannya proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita. Atau dengan kata lain, bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Proses bayi tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemukan dalam sebuah tabung, di mana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim wanita, sehingga sampai pada saatnya lahirlah bayi tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis bayi tabung. Apabila ditinjau dari segi sperma dan ovarium, serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Jadi bukan istri dari pemilik sperma itu tadi ya, atau bukan suami istri gitulah. Yang ketiga adalah bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum yang berasal dari donor. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri atau sebaliknya. Jadi ini bukan sperma atau embrio dari suami istri. Seperti itu. Menurut Majelis Ulama Indonesia, bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami istri yang menurut hukum Islam, hukumnya adalah mubah dengan syarat. Yang pertama, teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, penempatan zigot dilakukan oleh dokter wanita. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Yang ketiga, resipien atau penerima sperma adalah istri sendiri. Dan yang terakhir, status anak dari bayi tabung, sperma dan ovum dari suami istri yang sah, dan resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan. Topik selanjutnya adalah hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya. Menurut Nahdlatul Ulama, apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Karena hal ini sama seperti anak dari hasil perzinahan ya. Yang kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya juga haram. Yang ketiga, apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram,
serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tersebut menjadi mubah, boleh. Lalu, menurut Majelis Mujamma' Fikih Islami, hal ini menetapkan dua perkara berikut ini dibolehkan dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istri, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Dan yang terakhir, sperma si suami diambil kemudian disuntikan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya. Hukum bayi tabung jenis kedua. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Perdebatan disebut tersewa menyewa rahim atau ibu pengganti menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Hal ini antara lain disebabkan karena hukum bayi tabung tidak ada pembahasannya dalam nas maupun kitab-kitab klasik. Pendapat yang menolak atau mengharamkan. Menurut Syekh Muhammad Shaltut, dan bila mana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini statusnya tidak dapat dilakukan lagi. Adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih mungkar dari memungut anak. Pendapat Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo tahun 1983, tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat mengendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Pendapat yang ketiga, ulama besar Mesir Dr. Yusuf Qadrawi, ia menulis bahwa semua ahli fikih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Pendapat yang keempat, menurut undang-undang di Indonesia, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42. Pendapat yang membolehkan penggunaan sewa rahim. Profesor Dr. Jonali Sudin berpendapat apabila rahim milik istri beserta program fertilisasi in vitro transfer embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain hukumnya haram. Sebaliknya, apabila rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio itu, belum ditemukan teknologi dan yang dapat mengandung embrio itu di dalam tabung hingga lahir, dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan surrogate mother, maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain hukumnya mubah. Karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat, juga karena keinginan mempunyai anak yang sangat besar. Pendapat lain, Haji Ali Akbar menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa mengambilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan. Sedang menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pula lah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya. Haji Salim Dimyati berpendapat bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain, maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka. Tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya jenis ketiga. Inseminasi buatan yang dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Firman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Surat Al-Isra ayat 70 dan At-Tin ayat 4.
Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan, sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Dalam hal ini, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Kaidah hukum fikih. Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari sperma dan ovum pasangan yang sah. Menurut syariah dan kaidah hukum fikih yang mengatakan ral'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah, menghindari mafsadah atau mudarat harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah atau kebaikan. Kesimpulan, bayi tabung adalah merupakan individu yang di dalam kejadiannya proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita, atau dengan kata lain, bayi yang di dalam proses kejadian itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan kalian menulis pertanyaan di dalam grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.